Waalaikumsalam, silakan masuk. Saya mendapat laporan bahwa telah terjadi insiden di kelas. Iya Pak, maaf saya tidak sengaja merobek bukunya Riksa. Baiklah, saya mengerti permasalahannya. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Tapi di sini saya tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita di sini akan mendiskusikan bagaimana penyelesaian solusi terbaik untuk permasalahan ini. Ririn, dalam hal ini keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan? Menghargai diri sendiri dan orang lain Pak. Apakah kamu meyakini hal itu? Iya Pak. Baiklah, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Kedepannya saat saya mau minjem sesuatu, saya akan minta izin terlebih dahulu. Dan sesuai diizinkan baru saya akan mengambilnya. Baiklah, hal itu boleh saja dilakukan. Akan tetapi, bagaimana dengan buku Rizza yang sobek? Apakah yang harus Ririn lakukan untuk memperbaiki bukumu, Rizza? Saya butuh buku ini untuk diperbaiki Pak, agar tidak sobek. Soalnya untuk belajar. Baik Ririn, bagaimana caramu untuk memperbaiki buku Rizza yang telah sobek? Saya akan menyatukannya kembali Pak dengan solasi. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya hari ini, Ririn? Bersedia Pak. Baiklah, saya rasa kita telah menyepakati bersama solusi terbaik untuk permasalahan dari buku Rizza yang telah sobek. Silakan Ririn dan Rizza bermaafan dan kembali ke kelas untuk kembali belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang diseminasi atau pemaparan materi dan pengalaman dari ilmu yang saya dapat di program guru penggerak di modul 1 yang diminta di sini untuk menyampaikan modul 1.4 budaya positif. Tapi mungkin nanti akan saya singgung sedikit mengenai materi-materi sebelumnya. Untuk tujuan pembelajarannya diharapkan nanti guru memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan modul 1.1 hingga 1.3. Kemudian guru dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk modul 1.1 itu adalah materinya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau mungkin dulu kita kuliah di pendidikan atau FDIP, saya pribadi merasa bahwa namanya nggak pernah dipelajari gitu di sekolah. Ya, di kuliah juga nggak pernah dipelajari Pak. Sekarang kurikulum Merdeka itu lebih menekankan ke filosofi Ki Hajar Dewantara karena beliau Ki Hajar Dewantara ini salah satu penggerak atau pendiri untuk sistem pendidikan di Indonesia dengan program taman siswanya pada zaman penjajahan. Kemudian yang kedua ada nilai dan peran guru, kemudian ada visi guru dan budaya positif. Di sini mungkin saya garis bawahi bahwa penggerak itu artinya bukan semua guru yang mengikuti program guru penggerak, bahwa semua guru bisa menjadi seorang guru penggerak. Guru penggerak itu guru yang diharapkan dapat menggerakkan pembelajaran bagi dirinya dan siswanya itu ke arah kurikulum merdeka atau ke arah pembelajaran yang merdeka. Itu yang diminta nanti ujungnya. Nah, untuk filosofi Ki Hajar Dewantara mungkin kita di sini sama-sama banyak yang sudah paham ya tentang sistem AMO. Ingat Sosuntu Bodo, Inmadio Mangakarso, Tuturi Handayani. Sedangkan di sekolah sendiri dipakai dalam Tuturi Handayani. Kalau sebagai pendidik atau guru kita harus punya tiga-tiganya. Tapi selain itu, ternyata filosofinya ada juga yang lain. Saya juga baru tahu di sini. Filosofi yang pertama itu adalah tentang
mewarisi budaya, meneruskan budaya untuk menjadi sebuah masa depan yang memiliki kebudayaannya sendiri. Kebudayaan setiap zaman itu kan berubah-ubah mengikuti perkembangan zamannya. Nah, kita di sekolah itu sebagai tempat lahan, tempat menyemai benihnya, biar mereka bisa tumbuh dengan subur. Kemudian tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang digarisbawahi dari kalimat ini adalah pendidikan itu fungsinya, tujuan utamanya adalah menuntun anak sesuai kodrat. Setiap anak itu punya kodratnya masing-masing. Si A berbeda dengan si B, si B berbeda lagi bakatnya dengan si C. Jadi terkadang kalau kita di kelas ingin semua anak dapat nilai 100 di pelajaran kita, itu adalah sesuatu yang menurut saya agak kurang tepat. Karena setiap anak belum tentu bakatnya itu di hitung-hitungan, belum tentu bakatnya di nyanyi, belum tentu bakatnya di menggambar, belum tentu bakatnya bercerita dan sebagainya. Tapi kita berusaha untuk mendekatkan mereka dengan standarnya. Maka ada tugas guru itu menuntun, bukan menentukan. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Maka kita menuntun, kita berdiri di depan, berdiri di samping, dan berdiri di belakang. Seperti sistem Amung tadi, Ingarso di depan memberi contoh, di samping memberikan dorongan, di belakang memberikan masukan yang membangun. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman. Ada dua yang digarisbawahi, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Karena nanti ketika kita menjadi guru ke depan, kita tidak boleh berbicara pendidikan harus seperti saya dulu belajar, karena akan berbeda. Zaman dulu mungkin kok ketika saya masih jadi muridnya Bu Aina belajar, belum ada pakai fokus, gitu. Belum ada masih pakai papan tulis, gitu. Sekarang sudah banyak pakai internet. Terus budayanya juga beda-beda. Kalau kita ngajar di Jambi, kita pakai budaya di Papua, pasti anak Jambi bingung gitu. Misalnya kan di Jambi itu kebiasaannya masuk salam tangan karena Melayu gitu. Kalau di Papua mungkin nggak kayak gitu biasanya. Mungkin mereka perang-perangan dulu dan sebagainya. Kita harus ngikutin di mana kita berada dan perkembangan zaman. Bukan susahnya, tapi kita perlu kerja yang lebih adalah kita akan bertambah makin tua, sedangkan anak-anak tetap muda terus gitu ya. Karena kita nggak akan mengajar satu orang yang sama, mereka lulus akan mengajar sama dan mereka muda terus. Berarti kita harus bisa mengikuti perkembangan mereka. Kemudian terakhir tentang budi pekerti, sistem Amung tadi. Dalam menciptakan budi pekerti, kita tidak bisa berdiri sendiri. Budi pekerti itu bentuk awalnya itu di dalam sistem keluarga. Anak dibentuk budi pekertinya itu di keluarga. Jadi kalau kita membentuk budi pekerti di sekolah, ya kita harus bekerja sama antara sekolah, guru, dan orang tua. Itu yang dituntut. Jadi ada kesinambungan antara sekolah dengan orang tua. Pertama wali kelas, kalau bisa sih kenal sama orang tuanya dari setiap murid. Jadi ketika ada anak bermasalah, kita bisa diskusi sama orang tuanya. Bukan hanya bermasalah, mungkin saya melihat anak ini berbakat di sini, Bu, mungkin di rumah bisa diarahkan. Jadi komunikasi untuk membentuk budi pekerti itu tidak bisa di sekolah saja, tapi di rumah juga perlu dari orang tua. Nah, ini nilai dan peran guru. Saya nggak menjadi penggerak, tapi kita umumkan saja nilai dan peran guru yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Nilai guru itu yang paling utama adalah berpihak pada murid. Semua pembelajaran sebisa mungkin itu berpihak pada murid. Anak yang pinternya menghitung, maka kita harus menyediakan wadah bagaimana anak itu bisa menemukan konsep materi kita melalui apa yang dia punya. Mungkin ada anak yang hobinya menonton, ya kita sediakan wadahnya. Ada yang membaca, kita sediakan. Kemudian sebagai seorang guru harus bersifat reflektif. Reflektif itu bercermin. Kita harus tahu apa yang kita punya, apa yang kita belum punya, apa yang perlu kita perbaiki. Nah, dari setiap pembelajaran seharusnya kita merefleksikan diri. Misalkan saya mengajar kelas ini hari ini, terus ketika melihat di dalam kelas ada anak yang mungkin bosan dan sebagainya, maka saya refleksikan ke depan bagaimana terus. Ketiga, mandiri itu bisa berdikari dengan usaha sendiri.
kita boleh meminta bantuan, tapi kita juga harus mempunyai kemampuan untuk bisa berdiri di atas kaki kita sendiri sebagai seorang guru. Mandiri. Kolaboratif. Nah, ini yang lebih dituntut untuk pembelajaran sekarang, bukan hanya satu arah tapi dua arah. Kolaboratif ini bukan hanya guru dengan siswa, tapi juga dengan sekeliling, guru dengan guru, guru dengan orang tua, guru dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah inovasi. Inovasi itu kita menciptakan terobosan-terobosan baru. Selain nilai guru, jadi setiap guru diharapkan mempunyai nilainya, guru juga diharapkan memiliki peran. Satu, menjadi pemimpin pembelajaran. Ini yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari. Bagaimana mengelola kelas, bagaimana membuat kelas nyaman, itu adalah pemimpin pembelajaran. Kemudian harus bisa menggerakkan komunitas praktisi. Apa yang kita punya harus bermanfaat bagi sekitar. Kemudian sebagai seorang guru kita juga harus bisa mengambil banyak pelajaran dari sekeliling untuk menambah wawasan kita melalui komunitas praktisi. Menjadi coach bagi guru lain, memberikan pelatihan-pelatihan, mendorong kolaborasi antara guru melalui program-program. Sebisa mungkin kita mengadakan dengan kolaborasi. Makin banyak yang punya ide, makin bagus. Yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan serta didik. Mungkin kalau selama ini kita masih pembelajaran itu adalah berpusatnya di guru, ini waktunya kita mengubah anak menemukan caranya sendiri untuk mencapai kemandirian, keselamatan dia dalam hidup di masa depan. Dalam bahasa Inggris dan pusat pada siswa. Visi. Nah, sebagai seorang guru kita harus memiliki visi. Visi itu pandangan kita ke depan pengen kayak mana. Saya pengen punya murid yang gini. Maka kita harus mewujudkan itu dalam sebuah kata-kata yang membuat kita bisa bergerak untuk mewujudkan itu. Saya pengen punya murid yang ramah, rajin, bisa mandiri. Kita akan membuat itu sebagai kata-kata, kemudian kita membuat prakarsa perubahannya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk membuat itu bisa terjadi? Nah, untuk prakarsa perubahan ini salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif itu adalah proses mewujudkan sesuatu prakarsa tadi melalui kolaborasi dengan melihat di sekeliling kita ada nggak yang tidak bisa. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita contoh, lalu bagaimana melakukan perubahan. Misalkan saya mau melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan media video pembelajaran. Misalkan anak harus membuat video pembelajaran, kita melihat kira-kira guru siapa yang begini, bagaimana cara melakukannya. Kita ambil ilmunya, kita susun sedemikian rupa, baru kita terapkan di kelas. Itu adalah salah satu cara untuk membuat pembelajaran lebih baik. Nah, di bab terakhir modul 1.4 itu berbicara tentang budaya positif. Di modul ini itu menariknya karena ketika saya masuk ke modul ini saya merasa bahwa agar siswa semangat itu dikasih hadiah. Siapa yang bisa jawab ini? Ternyata itu hanya menimbulkan sebuah motivasi dari luar, bukan dari dalam siswa. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, motivasi yang diminta itu bagaimana anak bergerak sesuai kemerdekaan dirinya, tapi melakukan sesuatu yang bagus, jadi yang positif, tapi berasal dari dalam diri, bukan paksaan dari orang luar. Jadi budaya positif merupakan kewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Salah satu contoh keyakinan universal misalkan jujur, tanggung jawab, rajin, mandiri, tentang keselamatan, keamanan, itu kan keyakinan yang kita keyakinan positif yang kita yakini semua orang yakini, mau ingin seperti itu. Nah, diawali dengan disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif itu adalah penerapan disiplin
yang keinginannya berasal dari diri sendiri. Nah, untuk melihat apakah disiplin itu bersifat positif atau enggak, kita harus memahami yang namanya teori motivasi. Seorang itu bergerak karena apa? Seorang itu mau melakukan itu karena apa? Jangan anak-anak itu mau sholat zuhur karena apa? Atau anak-anak itu harus datang pagi karena apa? Anak-anak mau belajar sama kita itu karena apa? Nah, itu kita harus mengetahui motivasinya. Yang diharapkan itu adalah disiplin positifnya. Motivasi mereka bergerak itu dari dalam sendiri. Nah, mereka bisa bergerak dari dalam sendiri, diri sendiri itu kalau mereka sadar, oh itu sebetulnya ini kok saya apa. Teori motivasi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hukuman. Hukuman ini adalah teori motivasi yang boleh dibilang paling bawah. Seseorang bergerak karena adanya hukuman. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Berarti sebenarnya dia tidak ingin itu, tapi karena ada hukuman dia ingin itu. Kemudian yang kedua, penghargaan. Seseorang bergerak karena ingin dipuji, ingin menang, ingin dapat hadiah. Itu setara lebih atas dari hukuman. Nah, yang paling tinggi, motivasi paling tinggi adalah menghargai diri sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya, misalkan mereka ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Mereka percaya bahwa diri mereka bertanggung jawab. Maka itu harus muncul motivasi dalam diri. Bukan susahnya. Tugas kita memunculkan itu dari dalam sendiri. Dari dalam diri anak itu, bagaimana anak itu biar merasa bertanggung jawab. Kalau dikasih hukuman atau dikasih hadiah terus, mungkin awalnya mereka akan mau, tapi itu akan bertahan jangkanya pendek, nggak panjang. Nah, dalam penerapan disiplin itu di dalam kurikulum Merdeka dikenal dengan 3 hal. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini biasanya bersifatnya mendadak, kemudian tidak terencana, atau murid tidak tahu hukuman itu sebenarnya sudah disepakati atau belum awalnya. Tiba-tiba misalkan ada anak terlambat. Ketika anak terlambat masuk kelas itu, gurunya langsung bilang, oke, kamu nggak boleh masuk, tunggu di luar. Itu kan tidak ada hubungannya terlambat dengan menunggu di luar atau nggak boleh masuk. Atau ketika ada anak terlambat masuk terlambat itu, maaf Pak, saya terlambat. Oke, kamu terlambat 10 menit. Silahkan bersihkan WC. Atau silahkan ngepel mana. Jadi hukuman itu biasanya sifatnya itu tidak berhubungan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Itu hukuman. Kemudian tidak ada pembicaraan di awal. Kalau konsekuensi ada pembicaraan di awal. Misalkan kita buat kesempatan di kelas, yang terlambat 15 menit maka harus tinggal di kelas 15 menit untuk mengejar ketertinggalan di pelajaran. Itu namanya konsekuensi. Ini singkat daripada hukuman. Sedangkan yang terakhir itu namanya restitusi. Restitusi itu pengembalian hak. Bagaimana seorang pelaku itu tidak merasa dikucilkan dari kelompoknya. Ketika dia melakukan pelanggaran, yang kita perbaiki itu adalah pelanggarannya agar menjadi baik. Kemudian kedepannya dia biar bisa berubah menjadi baik. Misalkan ada anak terlambat, ditanya kenapa terlambatnya, apa penyebab terlambatnya, maka solusi terbaiknya bagaimana kedepannya dia tidak terlambat lagi. Sudah terlambat, dia keluar, sudah tertinggal pelajaran gitu kan. Yang terlambat, bagaimana dia ke depan? Disepakatin bersama. Oh, saya terlambatnya ini Pak. Maka ke depan gimana kamu biar tidak terlambat? Saya akan mengusahakan ini Pak. Oke, itu berarti kamu yakin itu? Ya. Maka itu akan menjadi solusi. Bagaimana solusi itu juga berasal dari kita sebagai guru untuk menyampaikan saran baik, juga dari dalam diri mereka. Saya tuh pengennya gini Pak. Jadi itu namanya restitusi. Berasalnya adalah dari dalam diri murid. Nah, untuk melakukan tindakan terhadap sebuah pelanggaran, kita harus memahami dulu ada namanya kebutuhan dasar
bukan murid saja. Tadi 5 ada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Yang pertama kesenangan. Ketika kita kesenangan ini terpenuhi, maka kita akan melakukan sesuatu itu pasti munculnya dari dalam diri. Salah satu kesenangan apa? Mungkin kalau dari kita, kalau cewek-cewek nih, shopping, itu kan kesenangan. Cowok-cowok ini jalan-jalan, ya. Terus yang kedua cinta dan kasih sayang. Banyak sekali permasalahan yang timbul karena kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang ini tidak terpenuhi. Dan kalau di sini mungkin Bapak Ibu udah paham lah, kita banyak menggunakan kasus anak-anak yang kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, akhirnya dia bermasalah di sekolah. Maka kita harus memahami itu. Yang ketiga adalah kebebasan. Ada terkadang anak yang tidak bebas untuk memilih apa kemauannya berdasarkan bakatnya. Saya ingin masuk IPS, tapi orang tua saya suruhnya masuk IPA. Saya itu senangnya belajar olahraga, belajar ekonomi, tapi saya malah dimasukin ke IPA. Akhirnya tentunya matematika, kimia, fisika. Jadinya susah anaknya. Kemudian terakhir adalah penguasaan. Bagaimana anak-anak, bukan yang terakhir, yang keempat adalah penguasaan. Bagaimana anak-anak kebutuhan dasar penguasaan itu merasa bahwa dia berkuasa atas badannya, dirinya, merdeka. Saat ketika saya ingin ke sana, maka itu atas keinginan saya, bukan paksaan. Itu adalah penguasaan. Ketika saya ingin mengerjakan ini karena saya mampu menguasai ini, bukan karena dipaksa. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar yang mungkin setiap orang sadar atau tidak sadar pasti ingin memenuhinya. Kalau orang lapar, ya pengennya makan. Orang ngantuk, pengennya ya tidur. Orang tenggelam, ya pengennya keluar dari tenggelam. Itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi terkadang kita menemukan anak yang nggak sarapan, belajar, lapar, dia udah kambing duluan gitu. Ya emang karena waktu dia mau, kalau kita paksain belajar kita nggak fokus. Nah itu kedepannya bagaimana solusinya? Itu yang harus ditimbulkan dengan budaya positif dan disiplin positif. Bapak Ibu guru dalam menghadapi masalah, peran kita sebagai guru. Setelah kita tahu bahwa ada teori motivasi, kita tahu bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan hidup. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang bisa kita ambil. Ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kita akan melihat video. Nanti Bapak Ibu silahkan melihat kira-kira selama ini posisi saya itu di posisi apa. Sedangkan yang bagus itu sebenarnya seperti apa sih yang diminta. Saya coba lihat videonya dulu. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dosen dan contoh penerapannya. Nanti kita lihat itu kira-kira kita posisinya di mana. Nanti kita di sini juga dijelaskan akibatnya ke anak apa. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dampaknya penghukum menjadi dendam. Kalau sudah dendam, bawaannya mau belajar kayak mana pun susah. Ini membuat rasa bersalah. Maaf Bu, maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memanggil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kadang-kadang itu lebih bahaya. Buat rasa bersalah itu membuat anak kadang-kadang malah jadi depresi. Ini langsung saya dulu. Itu lebih bahaya.
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Kalau menurut ibu bapak ibu, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Jujur ya. Kalau kita bertindak sebagai murid, pasti kita paling tidak ingin berhadapan dengan posisi satu dan dua, penghukum dan pemberi masalah. Kalau sebagai murid, kalau disuruh milih, pasti pilihnya lebih ke posisi tiga, teman. Nah, sebagai seorang guru, satu dua ini kalau bisa sebisa mungkin dihindari. Walaupun tidak untuk semua kasus ya. Karena ada kita sudah melaksanakan yang kelima, keempat, kita sudah menggunakan pendekatan yang ketiga, ternyata belum ada perubahan dan sebagainya. Sesekali mungkin bisa, tapi sebisa mungkin dihindari. Ada saran dari pemateri, ini berhubungan dengan sikap selama pembelajaran di sekolah dan hal-hal yang masih bisa diterima. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang bersifatnya pidana, kekerasan? Di situ bukan ranahnya kita lagi untuk masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan itu sudah hal-hal yang kekerasan, menyebabkan orang lain terluka dan sebagainya, itu sudah merupakan hal pidana. Sudah ada petugasnya sendiri yang mengambil alih di situ. Mungkin kita sebagai penengah bisa, tapi untuk lebih lanjutnya sudah bukan kewenangan kita, karena akan berat kalau sama. Kira-kira Bapak Ibu di posisi mana sekarang? Dengan situasi sih Pak. Kita sehari-hari yang Situasi. karena yang ngomong sama dua dan manfaat semua. Dan juga terkadang kondisi kita tidak selalu dalam kondisi terbaik. Ya, karena ada kebetulan dari terpenuhi pada saat. Kebutuhan dasar kita sudah. Ya, semua sudah buruk. Iya. Nah, pada penerapan budaya positif ini, salah satunya adalah melalui kegiatan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya masih menggunakan teori dari luar, eksternal. Jadi kayak peraturan itu, terkadang kalau kita membuat peraturan kelas kan guru yang membuat. Dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Sedangkan keyakinan kelas itu prosesnya diminta keyakinan dari anak-anak untuk mengeluarkan apa yang mereka yakini, dan itu kan sama-sama dijalanin bersama-sama gitu. Iya. Saya ada Itu Kak, karena kerja di musola. Gak apa-apa, Bapak ini aja.
Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Nilai-nilai kebajikan ini seperti mandiri, bertanggung jawab. Ya, jadi nilai-nilai keyakinan kelas itu sebisa mungkin adalah yang semua orang yakin bahwa itu adalah hal yang positif. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Misalkan menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu kira-kira nilai kebajikannya atau nilai keyakinan, nilai universalnya apa? Apa? Kalau pakai helm itu apa? Yang Dia menjaga keamanan. keamanan. Oke, keamanan. Selain juga membuang sampah pada tempatnya? Iya. Iya. Kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar? Apa? Sikap apa ini? Sikap ini. Sopan santun. Oke, kita lihat jawabannya. Mungkin mendekati atau similar atau kata yang sama. Jadi kalau menggunakan helm itu keyakinan universalnya tentang keselamatan. Kenapa harus pakai helm? Biar selamat. Bukan kenapa pakai helm? Biar nggak ditilang. Nah, itu berbeda. Jadi intinya di keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar adalah sikap positif atau menghormati atau menghargai. Nah, dalam menyusun keyakinan kelas itu ada beberapa langkah. Ini masih acak langkahnya. Langkah yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kayak kita membiarkan anak-anak silakan apa saja yang ingin dikeluarkan untuk diterangkan di kelas ini dituliskan. Kemudian yang kedua itu mengubah peraturan-peraturan menjadi yang lebih positif. Jadi keyakinan kelas bisa mungkin diubah jadi positif. Misalkan dilarang makan dan minum di kelas, itu kan dilarang negatif ya. Diubah menjadi makan dan minum sebelum masuk kelas atau apa ya? Sebelum masuk kelas berarti masih di luar. Kalau mau makan dan minum di dalam kelas ya bisa. Misalkan dilarang berteriak, diganti dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan baik. Dilarang buang sampah, menjaga kebersihan. Dilarang menghina orang tua, diganti menjadi saling menghormati dan menyayangi diri sendiri dan orang lain. Jadi kalimatnya diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian aturan-aturan tadi nanti disusun, digabung-gabungkan. Oh ini mungkin tentang kedisiplinan. Oh ini tentang kebersihan. Oh ini tentang apa? Menghormati. Nah setelah itu nanti dibuatlah keyakinan. Itu tidak perlu banyak. Keyakinan kelas E1, disiplin, menjaga kebersihan, menghormati kawan dan guru. Terus yang terakhir kerja keras misalnya. Udah nanti ketika itu kita akan masuk ke tahapan mereka akan menginterpretasikan sendiri dengan disiplin. Oh disiplin itu berarti nggak boleh terlambat datang sekolah, tugas harus menunggu tepat waktu. Itulah yang mereka yakini. Ketika mereka terlambat, kita menanyakan apa keyakinan kelas kita tentang menunggu tugas. Disiplin Pak. Bagaimana apakah kamu sudah melakukannya? Belum. Bagaimana ke depan untuk memperbaiki dan kamu seperti itu? Menggunakan eksekusi. Lalu setelah itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi nanti ada tabel sebenarnya kayak tentang disiplin apa aja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh. Menjaga kebersihan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Peran siswa gimana, peran guru gimana. Itu bisa untuk diadakan diskusi. Nah yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan ini masih bisa digunakan atau mungkin ketika kita yakin kelasnya itu sudah tidak membutuhkan itu lagi, anak yang sudah baik mungkin perlu diubah keyakinannya. Ini adalah urusan tentang langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas,